Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat BTKP dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama kita di Sepradi seputar pembicaraan ragam pendidikan. Selamat pagi. Sebelum itu narasumber kita kali ini adalah Bapak Teddy Hadiana, betul Pak ya? Iya. Beliau adalah guru di SMK Negeri 1 Tanjung Pandan. Iya. Gini Pak, selain guru apa saja nih jabatan Pak Teddy untuk saat ini? Baik. Kalau di luar ya Pak? Di luar tentunya, iya. SMK 1 Iya, di luar. Baik. Di luar SMK 1 Tanjung Pandan, itu saya yang pertama adalah saya bertugas sebagai duta teknologi Pak. Dimulai dari 2019 itu sampai sekarang masih bertugas sebagai duta teknologi ya. Teknologi. Kemudian yang kedua, saya juga sebagai kapten belajar ID untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi kalau ada terkait masalah akun belajar ID ya Pak ya, akun belajar ID siswa itu salah satunya help desk di provinsi adalah saya gitu Pak. Kapten ya? Ya kapten ya. Kemudian yang ketiga Pak, sekarang sedang bertugas sebagai fasilitator angkatan 9 untuk program guru penggerak, dan alhamdulillah ditugaskan di Lampung sekarang. Fasilitatornya ya? Iya. Luar biasa, fasilitator guru penggerak. Iya. Ditugaskan di Lampung. Di Lampung. Jadi mengawal guru-guru yang ada di Lampung. Iya, betul. Tidak di Bangka Belitung. Karena duluan ditugaskan di sana. Baik, terima kasih Pak Teddy. Sebagai duta teknologi ya, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, peran dan fungsi duta teknologi itu apa Pak Teddy? Baik Pak, kalau duta teknologi itu sebetulnya kan dia memiliki peran untuk memberdayakan teknologi informasi komunikasi (TIK) gitu di dalam proses pembelajaran. Jadi tugas kami adalah mendampingi guru-guru yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mampu memberdayakan TIK di dalam proses pembelajaran yang mereka lakukan di kelas Pak. Oke, untuk memberdayakan ya, agar mereka mampu menggunakan TIK yang dalam pembelajaran di kelas. Betul. Kemudian selain itu juga ini Pak, ada yang lainnya adalah sekarang kan ada platform teknologi ya Pak, dari mulai PMM gitu ya, Merdeka Mengajar, kemudian ada BOS gitu ya, kemudian ada raport pendidikan. Nah, salah satunya kami duta juga harus mensosialisasikan, membantu kalau ternyata ada guru-guru atau sekolah yang kesulitan itu, mengakses dan segala macamnya. Baik, nah untuk menjadi duta teknologi tentu tidak gampang ya. Nah, gimana jika ada guru pengen menjadi duta teknologi nih? Ini karena kan duta teknologi kan setiap tahun ditetapkan oleh BLPT ya, Kementerian Pendidikan ya, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Nah, syaratnya Pak Teddy mungkin bisa dijelaskan kepada sobat BTKP bagaimana syarat untuk menjadi duta teknologi. Baik, sebetulnya sebagai duta Pak, kami ini bukan langsung ditunjuk gitu ya. Oh gitu ya. Tetapi kami ini adalah kalau disebut produk itu adalah produk dari pembatik Pak, pembelajaran berbasis TIK. Betul. Sekarang kan tahun ini lagi jalan nih Pak di level 3. Di level 3. Di pembatik ini kan mengikuti standar kompetensi dari UNESCO ya. Ada level 1. Level 1 kaitannya dengan literasi TIK. Jadi bagaimana guru-guru mampu berliterasi tentang TIK gitu. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya implementasi. Jadi bagaimana guru-guru menggunakan TIK, mengimplementasikan TIK dalam proses pembelajaran gitu. Nah, level 3 itu ada kreasi Pak. Kreasi ya. Jadi kreasi ini biasanya kalau kita guru yang belum bisa bikin kan pakai di YouTube atau apa gitu ya. Nah, kalau kreasi, guru harus mampu membuat satu bahan pembelajaran yang berbasis TIK. Bisa berupa video pembelajaran atau kemudian ada menggunakan kalau kemarin ada yang membuat VR ya Pak ya, virtual reality, ada kemudian ada juga yang menggunakan MPI, multimedia pembelajaran interaktif. Jadi di situ guru ditantang Pak untuk mampu membuat satu bahan pembelajaran yang berbasis TIK. Nah, di kreasi level keempat itu ada namanya level berbagi. Jadi di sini guru berbagi praktek baik. Betul. Ketika mereka mengajar menggunakan TIK di kelas, nah mereka berbagi dengan guru-guru yang ada di sekitarnya. Berbagi praktek baik ya. Betul. Nah, jadi
saya duta teknologi itu dulu menempuh 4 level itu Pak. Menempuh 4 level itu ya. Jadi level 4 ini nanti ditetapkan sebagai duta teknologi. Ya. Setelah lulus level 1, level 2, level 3, level 4, akhirnya jadi duta teknologi. Jadi diambil satu orang provinsi. Nah, ini menarik sekali Pak Teddy, bagaimana berbagi praktek baik di level 4 ya tadi ya. Nah, menurut Pak Teddy apa sih sebenarnya pentingnya penguasaan TIK bagi guru dalam proses pembelajaran? Oke, baik Pak. Ini sebenarnya yang saya sering temukan ya Pak. Banyak yang mengatakan, aduh pakai TIK ribet lah, gitu ya. Mereka mengajar kembali lagi ke klasikal, kemudian konvensional, menggunakan papan tulis dan spidol gitu ya. Padahal mungkin ada satu bahan materi yang anak ini perlu ilustrasi yang konkret gitu ya. Kan ilustrasi konkret ini nggak bisa diberikan dengan gambar, nggak bisa juga dengan cerita deskripsi gitu ya. Kan alangkah bagusnya kalau kita bikin satu TIK, bikin video atau bikin bahan presentasi, satu gambar tayangin tuh gambar aslinya bisa keluar gitu ya. Kemudian TIK ini kalau bagi saya Pak, itu kan dibuatnya cuma sekali, ribetnya memang sekali gitu ya. Tapi tahun berikutnya kan kita sudah punya ya. Kalau maupun mau dikembangin lagi, dipoles lagi ya itu cuma tinggal edit dikit kan ya Pak. Beda kalau zaman dulu konvensional, saya masih ingat guru-guru saya bikin bahannya dari karton gitu ya. Karton besar itu kalau disimpan setahun kan sudah berwarna. Apalagi dibawa ke kelas-kelas gitu ya. Jadi kalau bagi saya TIK ini memudahkan. Terus anak bisa ditantang kayak kalau biasanya asesmen kita pakai kertas itu. Betul. Nah, sekarang kan muncul beberapa platform asesmen kayak Kahoot, Quizizz gitu ya, dan yang lainnya yang ternyata bisa kita pakai untuk interaktif dengan anak. Dan anak itu lebih asik ya, lebih tertarik, lebih asik, lebih menantang bagi anak daripada paper manual gitu ya. Betul. Jadi bagi saya itu menciptakan kemudahan, kemudian ilustrasi yang konkret ya. Kemudian yang ketiga tadi Pak, yang ketika ujian tuh bukan sesuatu yang menegangkan, tapi sesuatu yang menyenangkan. Nah, artinya pun pelajaran nggak musim lagi yang CBSA kita dulu ya, catat buku sampai habis gitu. Nggak ada lagi. Baik Pak Teddy, selain sebagai duta teknologi, Pak Teddy juga sebagai kapten ya, kapten belajar ID. Nah, itu apa lagi tuh Pak Teddy, kapten belajar ID? Jadi sebenarnya kalau kapten belajar ID ini, kalau cerita ini kan tadi pembatik ya Pak. Oke, tadi pembatik ya. Ini belajar ID, kapten belajar ID lagi harus dipisahkan dua. Karena memang orang melihatnya banyak duta yang jadi kapten. Jadi orang menganggapnya itu kerjaan tambahan. Padahal beda itu. Atau penghargaan diberikan cuma-cuma enggak juga ya. Dipisah ya. Ternyata seleksinya pun pisah antara duta teknologi dengan kapten belajar ID. Nah, bisa diceritakan kapten itu bagaimana perannya? Ada kapten lagi katanya? Ada, iya. Baik, kapten ini sebetulnya kapten dan ko-kapten ya sebenarnya programnya Pak. Kapten dan ko-kapten. Dimana kapten ini kalau boleh dikatakan, kalau dalam bahasa ini pemimpin ya kayak pemimpin komunitas betul. Gitu ya. Tapi kalau saya lebih enak menyebutnya koordinator aja gitu ya. Jadi kapten ini adalah koordinator kaitan dengan komunitas komunitas pendidik itu yang ada di level provinsi. Kemudian kalau yang ko-kapten ini adanya dia di level kabupaten kota. Dia kenapa dikatakan sebagai pemimpin komunitas pendidikan belajar ID? Pemerintah itu pernah meluncurkan satu akun pembelajaran ya Pak ya, satu bentuk pembantuan di masa pandemi gitu. Bentuknya adalah akun dengan domain belajar.id dari mulai SD sampai PAUD pun ada, PAUD sampai dengan SD, SMP, SMA, SMK itu ada, semua diberikan akun baik guru atau siswa. Nah, saat diberikan akun tentunya harus disertai juga dengan bagaimana menggunakannya ya Pak ya. Waktu itu saya masih ingat ada program namanya Google Master Trainer Pak. Google Master Trainer itu penyelenggaranya adalah Revo, GTK ya, Dirjen GTK bekerja sama dengan Revo dan Google for Education. Nah, waktu itu program itu berjalan, tujuannya adalah
supaya guru-guru tahu sudah diberikan akun, kemudian bagaimana cara menggunakannya. Nah, saya nggak ikut di batch 1 Pak. Batch 1 itu yang ikut Bu Ismi dengan Bu Ilva ya. Yang pertama jadi ikut GMT sampai punya sertifikat level 1 Bu Ismi dan Bu Ilva. Saya baru ikut di level 2. Di level 2. Di batch 2. Di batch 2. Batch 2 saya baru ikut. Bahkan saya itu jadi pesertanya Bu Ilva untuk belajar jadi mentor aja bisa dikatakan mentor ya betul, mentornya di batch 2 saya ikut mandiri akhirnya GMT lulus, kemudian di awal 2021 kalau tidak salah ada ide untuk membentuk komunitas alumni GMT dengan dinamakan Kapten Kopapten. Nah dulu ide dari Coach Stephen nih gitu ya, dari Revolve. Nah ternyata ide ini disampaikan ke GTK dan disetujui gitu. Walaupun waktu itu yang di SK kan hanya baru kapten aja. Betul. Nah ini tujuannya Pak adalah menjadi help desk kaitannya dengan belajar ID. Belajar ID di provinsi untuk kapten. Kalau yang ke kapten itu di level kabupaten dan kabupaten kota gitu. Itu help desk. Kemudian ya ada tugas berat yang sebetulnya di poin 6 kalau dia dibaca di dalam itu ya Pak, bahwa kita juga terlibat di dalam pemberdayaan bagaimana menggunakan balik lagi TIK dalam pembelajaran. Makanya nyambung kesannya nyambung guna teknologi dengan itu ya kapten belajar ID. Nah terkait dengan apa sih pentingnya melakukan aktivasi akun belajar dan mengimplementasinya jangan hanya diaktif aja tapi dipakai tidak digunakan. Nah, menurut Pak Teddy seberapa besar kita atau guru menggunakan memanfaatkan akun belajar ID itu khususnya dalam pembelajaran? Ini kalau dari hasil evaluasi ya Pak, tahun 2022 kemarin kan ada penetapan daerah Jawara ya Pak. Tapi yang diukur itu hanya persen aktivasi. Belum sampai ke implementasi. Nah banyak guru yang menganggap akun ini ya akun biasa aja deh, mau dipakai mau nggak dipakai ya terserah. Nah di kita ini biasanya sering yang banyak menunggu kalau sudah ada kepentingannya baru, kayak kemarin kan terakhir itu yang agak jadi booming itu ketika harus menautkan dengan SIM PKB. Yang dulu katanya SIM PKB, karena kalau nggak pakai akun belajar ID nggak bisa masuk katanya gitu. Bisa akses ya. Baru semua ribut kan Pak. Tapi yang lucunya sudah ditautkan akunnya dibiarin. Nah, yang saya sih ingin menghimbau aja gini Pak. Akun ini sudah diberikan sebagai bentuk bantuan ke kita. Kemudian akun ini juga dijadikan sebagai single sign on, jadi istilahnya satu kunci yang dipakai untuk masuk ke seluruh aplikasi kementerian. Kayak sekarang rapot pendidikan nggak bisa diakses pakai akun lain. Akun lain ya. Terus yang kedua platform Merdeka Mengajar, Pak. Platform Merdeka Mengajar bisa diakses cuma dengan akun belajar ID. Jadi kemudian yang nanti ada lagi kayak bos ya. Iya. Tanya bos itu juga hanya bisa diakses pakai akun belajar ID. Jadi dan ada satu lagi nih Pak, waktu saya pernah disampaikan dari Pusdatin ya, bahwa akun belajar ID ini akan seperti pengenal PTK Pak. Kalau dulu kan pengenal PTK itu pakainya NUPTK, nomor kuning dan tenaga pendidikan. Nah sekarang itu pengenal guru juga bisa menggunakan akun belajar ID termasuk siswa. Jadi ketika siswa memasukkan akun belajar ID, semua datanya akan terisi sesuai Dapodi. Nah ini kemarin sudah diimplementasikan di pendaftaran Ki Hajar Pak. Iya kan ya? Ki Hajar itu cukup memasukkan akun belajar ID, semuanya terisi. Jadi luar biasa ya, jika guru memang benar-benar bukan hanya mengaktifasi tapi mengimplementasikan akun belajar ID itu dalam berbagai hal, kegiatan pendidikan, kegiatan pembelajaran. Nah, terakhir Pak Teddy, kira-kira apa sih pesan untuk guru-guru yang memang selama ini belum tergerak, belum terbiasa untuk memanfaatkan akun belajar ID ataupun memanfaatkan TIK untuk kegiatan pembelajaran? Baik, kalau saya secara pribadi ya Pak ya, karena sudah mencoba, bahkan ada di lingkungan yang sekarang di SMK 1 itu lingkungannya teknologi ya. Jadi terasa sekali bahwa Bapak Ibu kalau kita tidak mengajar dengan menggunakan TIK, hanya metode konvensional, anak-anak kita mudah bosan gitu. Bahkan kecenderungan mereka nggak peduli gitu. Betul. Ya.
sehingga Bapak Ibu, TIK ini di awal mungkin menjadi beban, tetapi sebetulnya setelah kita jalankan itu akan memudahkan dan mengasihkan ya. Iya, mengasihkan buat gurunya buat siswanya. Terutama kalau kita bicara di guru penggerak ini Pak, sebetulnya guru berpikir bukan jadi kepentingan dia. Harus yang utama itu, kalau ditanya apa yang menjadi kepentingan utama, ya harus murid gitu. Nah, murid kita ini sekarang era milenial nih, generasi Z gitu ya. Masa kita masih bicara tentang kertas konvensional, sedangkan mereka sendiri sudah punya kayak gadget ya Pak. Gadget itu betul teknologi yang dipegang mereka, itu bisa dimanfaatkan sebagai media untuk pembelajaran. Jadi saya hanya pesan sih, kalau ada yang belum bisa, sepertinya bisa mulai belajar dari sekarang. Yang sudah bisa, tinggal meningkatkan bagaimana penggunaan di level berikutnya. Dan itu saya yakin guru-guru kita nih hebat Pak, bisa gitu. Bisa ya. Buktinya kalau ada pelatihan apa-apa, selalu ikut tuh banyak. Gitu. Baik, terima kasih Pak Dedi untuk perjumpaan kita hari ini. Sehat selalu. Mungkin dalam kesempatan kita bisa berdiskusi lagi. Baik, Sobat BTKP semuanya, demikian bincang kita dengan Pak Teddy Hadiana, Duta Teknologi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, juga Kapten Belajar ID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sampai jumpa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.